Halo semua teman-teman saya yang udah ikut webinar hari ini. Hari ini tuh kita akan membahas lebih ke investasi apa aja yang cocok untuk kita dan cocok untuk tujuan investasi kita. Jadi aku akan menjelaskan mengenai beberapa instrumen investasi atau kelas aset yang ada. Nanti di ujung acara kalau teman-teman mau bertanya itu silakan banget. Atau by the way juga bisa sih langsung aja diketik di Q&A chat box-nya ya. Oke, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang maksimal dari webinar hari ini. Oke, basically kalau kita ngomong investment ya, dan ini kan aku tahu bahwa banyak juga teman-teman yang masih beginner banget di sini. Jadi kita ketika mau berinvestasi itu, sebenarnya ada 4 framework nih yang kita pakai ketika kita mau menentukan investasi apa yang tepat untuk kita. Yang pertama adalah tujuan keuangan kita. Jadi investasi ini kita harus tahu dulu tujuan keuangan kita tuh apa sebenarnya. Karena tujuan keuangan ini juga akan berpengaruh dengan yang nomor 2, yaitu jangka waktu investasi kita. Karena different timeline itu akan membutuhkan different investments. Misalnya nanti kita akan bahas nih lebih jauh lagi. Nanti terus kita juga harus menyesuaikan juga dengan kecukupan modal kita. Jadi kita tuh jangan sampai mendorong atau memaksa diri kita untuk berinvestasi pada instrumen atau kelas aset yang kita tuh tidak mampu afford gitu ya. Dan nomor 4 itu tentu aja kita harus selalu berinvestasi yang sesuai dengan profil risiko dan pengetahuan kita terhadap instrumen tersebut gitu. Nah, ketika kita ngomong investasi kan ya, kita tuh juga harus membicarakan tentang portfolio investasi. Nah, portfolio investasi itu apa sih? Portfolio investasi itu sebenarnya adalah sekumpulan aset-aset yang kita miliki yang membentuk portfolio kita gitu ya. Dan dalam teori portfolio modern sebenarnya ada 2 aspek yang terkandung saat kita memilih instrumen investasi. Yang pertama adalah risiko dan yang kedua adalah return atau imbal hasil gitu ya. Nah, memang sebenarnya MPT atau Modern Portfolio Theory ini tuh nggak sempurna ya. Tapi kita bisa menggunakan ini sebagai framework lah untuk memilih investasi kita secara bijak. Contohnya itu seperti ini. Jadi kalau kita ngomong Modern Portfolio Theory itu kita harusnya ada di garis-garis ini. Jadi garis ini adalah garis portfolio yang efisien. Portfolionya terdiversifikasi dengan baik, memiliki return yang optimal dengan risiko yang paling minimal untuk mix tersebut ya, atau campuran kelas aset tersebut. Misalnya nih kalau kita lihat, ini nih portfolionya ada di Efficient Frontier juga, jadi mix-nya itu adalah 100% bonds. Jadi memang untuk resikonya tidak terlalu tinggi, tapi juga return-nya juga nggak terlalu tinggi. Terus kita lihat kalau misalnya ada di ujung ini nih, misalnya kayak 100% stocks, tapi stocks-nya misalnya terdiversifikasi dengan baik gitu ya. Jadi memang potensi return-nya mungkin paling tinggi, terus nanti juga tapi resikonya juga relatif lebih tinggi daripada portfolio yang lain gitu. Nah, portfolio return ini adalah besaran gain or loss dari suatu konstruktif portfolio investasi yang memiliki beberapa kelas aset. Jadi bukan cuma, kalau kita ngomong portfolio investasi itu bukan cuma satu kelas aset doang, misalnya cuma saham, tapi juga merupakan kumpulan gitu ya, jadi campuran. Nah, kalau kelas aset sendiri itu juga disebut sebagai instrumen investasi, merupakan kelompok instrumen investasi yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya kalau saham, nah itu kan satu kelas aset. Kalau obligasi itu juga satu kelas aset, dan pasar uang juga satu kelas aset. Nah, sebelum kita bahas lagi nih soal instrumen atau kelas asetnya, aku juga mau memperkenalkan resiko ya sebenarnya. Karena setiap kita memilih investasi itu pasti ada resiko yang terkandung di dalamnya. Resiko portfolio itu adalah kemungkinan bahwa salah satu instrumen atau kombinasi instrumen investasi yang kita punya itu nggak bisa mencapai return atau tujuan yang kita harapkan. Jadi resiko itu biasa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah systematic risk
dan yang kedua adalah unsystematic risk. Yang pertama, systematic risk ini merupakan risiko yang kemungkinan besar mempengaruhi portfolio kita seberapa terdiversifikasi pun portfolio kita. Jadi kita mau nyebar portfolio kita dalam beberapa kelas aset, tetap ada systematic risk ini. Dan yang kedua adalah unsystematic risk. Jadi ini risikonya tuh unik gitu ya dari setiap industri atau perusahaan, dan ini bisa dikurangi dengan cara mendiversifikasi portfolio kita. Jadi kalau risiko ini akan selalu ada, tapi yang kita bisa lakukan adalah mengidentifikasi, menganalisa, dan memitigasi atau mencegah risiko tersebut. Gitu. Nah, beberapa tipe-tipe risiko yang aku mau perkenalkan ke teman-teman hari ini itu yang pertama adalah risiko bisnis. Risiko bisnis ini adalah risiko keberlangsungan suatu usaha ya. Paling besar sih ini ada di instrumen saham atau obligasi. Jadi kalau misalnya teman-teman beli saham suatu perusahaan, misalnya nih mereka ada risiko untuk risiko tersaingi nih misalnya atau risiko competitiveness. Nah, itu termasuk dalam risiko bisnis. Nah, yang kedua adalah risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar ini adalah risiko terhadap utang suatu perusahaan atau negara ya. Jadi memang perusahaan itu biasanya memiliki risiko gagal bayar atau default risk yang lebih tinggi daripada negara. Makanya obligasi perusahaan itu rata-rata kuponnya memang lebih tinggi. Nah, ini tuh risiko gagal bayar ini biasanya akan mempengaruhi orang-orang atau investor yang berinvestasi pada surat utang atau obligasi. Nah, yang ketiga adalah risiko nilai tukar mata uang atau forex. Ini sih sebenarnya risikonya juga tinggi kalau misalnya kita berinvestasi pada aset yang sifatnya asing ya atau foreign. Jadi kita harus memperhatikan forex rates juga sebenarnya. Karena ini dapat mempengaruhi harga aset investasi yang kita miliki. Misalnya nih, kita tinggal di Indonesia dan kita berinvestasi pada saham US ya. Bisa aja tuh kita mengalami kerugian walaupun harga sahamnya naik jika rupiah itu menguat terhadap US dollar. Jadi ini hal-hal yang kita harus perhatikan juga gitu. Nah, yang keempat adalah liquidity risk. Liquidity risk ini adalah kemungkinan bahwa aset yang kita miliki itu tidak bisa dicairkan dalam waktu dekat. Atau jika dicairkan dalam waktu dekat, itu maka akan ada suatu bentuk penalti ya. Penaltinya bisa berupa fee atau bisa juga harga yang harus kita jual pada harga murah. Liquidity risk ini mungkin akan banyak nih kalau misalnya kita pilih saham-saham yang jenisnya nggak liquid gitu ya, yang liquidity-nya rendah, atau misalnya deposito jangka panjang, misalnya depositonya dalam jangka waktu 6-12 bulan, dan kita mau pakai uangnya dalam misalnya 1 bulan, nah itu akan ada liquidity risk karena kita harus mencairkan atau break deposito yang kita miliki. Yang kelima adalah counterparty risk. Ini adalah kemungkinan bahwa ketentuan dalam investasi yang kita miliki itu nggak dihormati oleh counterparty yang lain. Misalnya nih, kita lagi mau invest sama bisnis punya teman kita gitu ya. Terus ya bisa aja bahwa ada kemungkinan bahwa dananya itu nggak digunakan secara benar. Atau jika kita tuh beli obligasi, terus bunganya tuh nggak dibayar, atau perusahaannya tuh kabur dari tanggung jawab. Nah, itu merupakan counterparty risk. Nah, yang keenam adalah risiko inflasi. Risiko inflasi ini adalah kemungkinan bahwa hasil investasi kita tuh tidak bisa mengalahkan tingkat inflasi yang ada. Dan yang ketujuh ada longevity risk. Jadi ini tuh risiko bahwa kita akan hidup lebih lama daripada yang kita bisa hasilkan lewat tabungan atau portfolio investasi kita. Ini tuh risikonya makin besar kalau kita tuh udah pensiun. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita pensiun dini gitu misalnya, atau pensiun dan kita bergantung pada suatu portfolio investasi, kita tuh harus make sure bahwa portfolio itu tuh bisa menanggung seluruh jangka waktu kehidupan kita gitu ya. Jangan sampai kita tuh hidup melebihi kemampuan tanggungan daripada portfolio investasi kita tersebut gitu. Dan yang kedelapan adalah reinvestment risk. Ini adalah kemungkinan bahwa aset yang kita miliki itu harus direinvestasikan pada level yang lebih memberikan return lebih rendah ya. Contohnya, misalnya kita kalau punya bond atau obligasi yang kuponnya itu 5%, terus itu jatuh tempo gitu ya. Terus kemudian Bank Indonesia tuh melakukan cut rate atau pemotongan suku bunga. Berarti kan nih selanjutnya kita harus reinvest this bond
pada suatu instrumen yang mungkin kuponnya tuh lebih rendah. Misalnya kita beli bond lagi. Nah, tapi kan bond yang udah di-issue kan nanti setelahnya kan kuponnya kan lebih rendah. Jadi itu adalah salah satu contoh reinvestment risk. Dan yang terakhir adalah horizon risk ya. Jadi ini tuh risiko bahwa horizon investasi kita tuh harus dipotong oleh kejadian yang kita tuh nggak perkirakan sebelumnya. Contohnya, kalau misalnya kita punya portfolio investasi saham, terus tapi kita tiba-tiba di layoff nih ya, tiba-tiba kita di layoff, terus kita harus mencairkan portfolio tersebut sebelum portfolionya profit gitu. Itu jadi salah satu contoh horizon risk. Tuh. Nah, jadi ketika kita berinvestasi itu sebenarnya ada dua metode ya untuk mendistribusikan dana investasi yang kita miliki. Yang pertama adalah dollar cost averaging. Ini tuh sebenarnya adalah sistem nyicil tabungan gitu. Jadi kita tuh membagi dana yang kita miliki untuk diinvestasikan pada interval yang reguler untuk mengurangi resiko volatility market. Jadi kita tuh nggak perlu market timing kalau di sini. Dan yang kedua adalah lump sum. Jadi kita menginvestasikan mungkin seluruh atau sebagian besar dana yang kita miliki gitu pada suatu instrumen secara bersamaan. Kemudian kita langsung masuk ke dalam mengenali beberapa instrumen investasi ya, teman-teman. Nah, yang pertama ini adalah deposito. Aku rasa teman-teman semua juga udah lumayan familiar banget sama deposito. Jadi deposito adalah tabungan berjangka yang hanya bisa ditarik dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa keuntungannya ketika kita berinvestasi di deposito. Yang pertama adalah itu tuh safe banget karena dijamin LPS sampai dengan 2 miliar rupiah. Dan yang kedua adalah relatif resiko kerugiannya itu minim. Ya, kalau misalnya deposito ini, makanya kalau kita taruh di dalam kuadran tadi itu salah satu yang memang paling rendah ya resikonya. Terus yang ketiga adalah memang instrumen ini tuh cukup gampang dimengerti oleh masyarakat awam dan imbal hasilnya tuh lebih baik daripada tabungan biasa. Jadi lumayan menarik juga sebenarnya. Dan yang kelima adalah automatic rollover atau ARO ini itu memungkinkan kita untuk melakukan compounding secara otomatis ya. Jadi kita berinvestasikan pokok dan hasil yang kita miliki terus-menerus gitu. Dan yang keenam, ini tuh cocok sebenarnya untuk investasi jangka pendek yang memiliki due date-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya nih punya dana nganggur yang teman-teman mau pakai buat buat bayar uang sekolah anak misalnya dalam jangka waktu 3-6 bulan gitu ya. Daripada nggak diapa-apain atau ditaruh dalam tabungan aja, ini sebenarnya cocok juga buat teman-teman taruh gitu ya di deposito. Nah, beberapa cons dari deposito ini adalah yang pertama, memang bunga yang ditawarkan itu sangat bergantung pada tingkat suku bunga ya. Dan hasilnya memang dipotong pajak. Terus terkadang tuh deposito ini tuh memang imbal hasilnya atau returnnya tuh kurang interesting daripada instrumen-instrumen lain ya, terutama sekarang kan udah ada RDPU. Dan yang keempat itu memang kalau dicairkan sebelum jatuh tempo itu kita biasanya akan dikenakan penalti oleh bank. Tuh. Tapi still a very interesting choice of instrument kalau misalnya teman-teman memang perlu satu investasi yang memiliki due date gitu ya. Nah, kalau misalnya ini emas atau logam mulia, ini tuh memang juga sangat populer banget among Indonesians ya. Kita tuh sekarang bisa berinvestasi emas baik melalui kepingan emas secara fisik ataupun emas digital. Memang yang pertama ini prosesnya itu gampang banget dimengerti ya. Terus ini juga investasinya dengan barrier to entry yang lumayan rendah. Kalau misalnya sekarang di platform emas digital tuh biasanya beberapa puluh ribu aja tuh sekarang udah bisa beli emas. Jadi memang barrier to entry-nya tuh rendah banget. Terus juga barangnya tuh mudah didapatkan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen cari logam mulia, tuh teman-teman bisa aja langsung ke toko emas atau ke Pegadaian gitu ya, atau ke Antam. Nah, terus yang ketiga, memang emas ini merupakan jadi alat hedging yang menarik gitu ya. Harganya tuh biasanya akan naik dalam situasi ekonomi atau politik tertentu. Misalnya dalam keadaan ekonomi yang kurang baik tuh biasanya harga emas juga akan naik gitu ya. Terus yang keempat adalah memang untuk emas fisik gitu ya, itu kan ada wujud fisiknya. Dan beberapa orang memang lebih senang berinvestasi sama hal-hal yang mereka bisa pegang. Jadi ya kalau misalnya teman-teman termasuk dalam diantaranya, this is a good choice for you too.
Terus yang kelima, ya ini tadi kalau misalnya aku sempat bilang pembelian emas secara digital nih memiliki minimum pembelian yang lumayan rendah gitu ya. Bahkan aku tahu satu platform itu minimalnya cuma 10.000. Jadi it's a very low barrier to entry investment sebenarnya. Nah, untuk cons-nya yang pertama adalah kalau misalnya kondisi ekonomi itu lagi bullish gitu ya, harganya akan cenderung stagnan atau turun. Itu udah sering banget terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman beli, ya teman-teman jangan mengharapkan bahwa harganya akan naik terus gitu ya. Dan yang kedua adalah selisih harga jual atau spread-nya itu cenderung besar. Ini tuh bukan cuma di satu platform aja, tapi rata-rata di semua, hampir di semua platform, termasuk di Antam pun juga begitu. Selisih spread itu cenderung besar ketika kita melakukan pembelian atau penjualan emas. Dan yang ketiga adalah kita akan terkena potongan selling back jika kita tuh beli emas dalam bentuk perhiasan. Jadi aku sangat nggak sarankan teman-teman kalau mau berinvestasi emas lewat perhiasan gitu ya. If you want to invest in gold, then better just buy kepingan emasnya gitu. Dan yang keempat adalah nggak ada jaminan bahwa emas ini akan mengalami kenaikan harga yang terus-menerus gitu ya. Dan ini sebenarnya kan kita tuh ketika kita berinvestasi di emas, kita harus memperhatikan juga harga komoditasnya. Dan harga komoditasnya ini tuh naik turun setiap hari. Jadi nggak ada jaminan bahwa emas ini akan terus naik gitu harganya. Dan yang kelima adalah pembelian emas ini secara fisik memiliki minimum pembelian yang sedikit relatif lebih tinggi ya kalau secara fisik itu. Nah, yang kedua adalah yang tiga itu obligasi atau bond. Nah, obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, plus ada perjanjian juga untuk membayar kembali pokok utang dan kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Jadi kalau kita ngomong harga obligasi itu sebenarnya biasa disebut dalam 3 kategori ya. Yang pertama adalah at par. At par itu berarti kan 100 harga obligasinya at face value. Yang kedua adalah at premium, berarti dijual di atas harga face value-nya. Dan yang ketiga adalah at discount, berarti dijual di bawah harga face value-nya. Nah, beberapa istilah dalam obligasi itu adalah yang pertama face value. Tadi kan aku udah sempat bilang tuh. Jadi face value ini adalah nilai pokok dari suatu obligasi ya yang akan diterima oleh seorang pemegang obligasi pada saat obligasi itu jatuh tempo. Jadi misalnya face value-nya itu adalah $100.000. Berarti nanti ketika obligasi jatuh tempo kita akan terima lagi $100.000 gitu. Jatuh tempo atau maturity-nya ini adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah kupon atau interest rate. Ini adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala ya. Nilainya tuh biasanya dinyatakan per annum atau setahun per setahun. Tapi ada juga obligasi yang memang nggak membayarkan kupon gitu. Dan yang keempat adalah penerbit atau emiten atau issuer-nya ya. Jadi ini tuh kita mengetahui dan mengenal penerbit obligasinya karena ini tuh sebenarnya faktor yang lumayan penting ketika kita melakukan investasi obligasi secara retail ya. Kita bisa ngecek peringkat issuer ini tuh melalui credit rating agency sih. Kalau di Indonesia tuh ada PVindo. Di luar negeri ada S&P, ada Fitch juga. Jadi teman-teman bisa cek sebenarnya emiten atau issuer-nya itu oke atau enggak. Jadi nanti di rating. Nah, satu hal yang teman-teman juga perlu perhatikan ketika jatuh tempo, obligasi itu selalu kembali pada harga face value-nya ya, 100 gitu. Nah, untuk jenis-jenis obligasi sendiri ada 3. Yang pertama adalah government bonds, yang kedua adalah corporate bonds, yang ketiga adalah municipal bonds. Kalau government bonds ini diissue oleh pemerintah untuk mendanai proyek-proyek mereka gitu ya. Dan yang kedua adalah corporate bonds, diissue oleh perusahaan, dan yang ketiga adalah municipal bonds. Jadi ini diissue oleh pemerintah daerah gitu. Nah, kalau obligasi pemerintah sendiri, memang resikonya tuh relatif rendah ya, karena kan dijamin negara dan juga dicadangkan di APBN sejumlah uang untuk obligasi negara tersebut. Nah, untuk imbal hasil juga sebenarnya lumayan menarik dibandingkan tabungan biasa gitu ya, dan kita tuh juga sebenarnya bisa turut membantu membangun negara. Jadi kalau misalnya nasionalis, nah ini nih obligasi pemerintah cocok buat kamu. Nah, terus juga barrier to entry-nya memang lumayan rendah. Jadi beberapa jenis obligasi itu punya minimum pembelian tuh lebih rendah ya, rata-rata tuh cuma 1 juta rupiah. Ini untuk ORI dan SR.
Dan yang keempat tuh tradable, jadi bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Dan beberapa jenis obligasi negaranya tuh contohnya seri FR, Indon, Ori, dan SR tuh bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, untuk resiko obligasi pemerintah sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah resiko suku bunga dan resiko pasar. Jadi kalau misal obligasinya itu jatuh temponya tuh panjangnya kayak FR. FR itu kan lumayan panjang tuh puluhan tahun biasanya. Harganya tuh memang cenderung lebih volatile, apalagi kalau misalnya ada potensi perubahan suku bunga, naik atau turun. Terus juga ada risiko pasar terkait data ekonomi seperti inflasi. Inflasi ini juga biasanya mempengaruhi harga bond atau harga obligasi. Dan yang ketiga adalah kalau misalnya obligasi itu dijual lebih rendah daripada harga beli, tentu aja kan investornya mengalami capital loss. Gitu. Nah, terus juga ada risiko perubahan aturan nih. Kalau misalnya pemerintah nih suddenly decide untuk merubah pengaturan terkait perpajakan obligasi, maka ini tuh bakal bisa mempengaruhi hasil investasi yang kita peroleh sebagai investor. Nah, terus selanjutnya, kalau misalnya teman-teman tanya nih, sebenarnya obligasi pemerintah ini bisa jadi pilihan atau enggak sih? Kalau aku bilang sih bisa. Kalau ini tuh cocok buat teman-teman yang memiliki jangka waktu yang set gitu ya, misalnya 1-3 tahun itu cocok. Karena beberapa obligasi retail tuh memang jangka waktu jatuh temponya tuh segitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman butuh investasi yang sifatnya rendah risiko, terus misalnya terus juga perlu untuk kebutuhan tertentu tuh cocok banget sih obligasi pemerintah. Tapi ya memang return-nya itu nggak setinggi misalnya corporate bonds gitu ya. Ini contohnya nih kalau misalnya teman-teman punya tujuan untuk berangkat umroh 3 tahun lagi gitu ya, dan imbal hasilnya tuh cocok untuk teman-teman, berarti itu obligasi negara tuh bisa jadi salah satu pilihan investasi. Terus juga obligasi pemerintah ini tuh punya opsi syariah ya, jadi bukan cuma konvensional doang, tapi ada alternatif syariahnya juga, yaitu ST sama Sukri. Dan yang ketiga adalah ini tuh memang cocok banget buat diversifikasi portfolio kita, dan ini cocok buat pemula, karena memang sifatnya very low risk juga, dan barrier to entry-nya rendah gitu. Nah, selanjutnya kita mau ngobrol soal corporate bonds atau obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan ini memang memiliki higher barrier to entry ya. Memang kalau misalnya teman-teman lihat prospektus obligasi perusahaan tuh memang biasanya rata-rata tuh mematok minimum entry-nya itu 500 juta rupiah ke atas. Dan obligasi perusahaan ini biasanya diterbitkan oleh para perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan atau ekspansi bisnis. Nah, yang kedua, memang obligasi perusahaan ini dibandingkan government bonds atau obligasi negara lebih high risk, high return ya. Jadi imbal hasilnya tuh emang biasanya lebih tinggi karena tingkat resikonya juga lebih tinggi gitu ya. Jadi itu kita dapat risk premium. Risk premium ini adalah spread yang kita dapat untuk meminjamkan uang kita pada instrumen yang memiliki risiko lebih tinggi gitu. Dan yang terakhir kita tuh harus juga ngecek rating perusahaan. Kita juga bisa, tadi kan aku udah bilang kita bisa ngecek rating perusahaan melalui credit rating agencies yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya risiko pada obligasi perusahaan ini sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah risiko pasar dan risiko default atau risiko gagal bayar, dan yang ketiga itu risiko perubahan peraturan. Jadi sebenarnya mirip-mirip risikonya dengan obligasi perusahaan, obligasi negara, cuma jauh lebih tinggi karena obligasi negara itu kan risikonya tuh sebenarnya lumayan minim gitu. Nah, obligasi perusahaan ini cocok atau enggak buat teman-teman? Kalau misalnya teman-teman memiliki net worth atau nilai kekayaan yang relatif lebih tinggi, terus teman-teman mau pilih investasi yang memiliki imbal hasil lebih baik ya. Jadi kalau misalnya aku lihat memang kebanyakan yang milih obligasi perusahaan ini memang orang-orang yang sifatnya high net worth individuals gitu ya. Jadi memang mereka mau cari cara untuk mendiversifikasi kekayaan mereka, tapi yang nggak terlalu seriski saham misalnya, ini cocok banget buat mereka. Nah, yang kedua adalah diversifikasi. Ini juga bisa jadi alat untuk diversifikasi teman-teman jika teman-teman perlu. Dan yang ketiga adalah resiko. Jadi jika teman-teman mampu menanggung resiko yang terkandung dalam membeli obligasi perusahaan, then go ahead because it's
the right investment for you gitu ya. Dan yang keempat adalah memang ini cocok buat teman-teman yang ingin berinvestasi dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Dan obligasi perusahaan itu biasanya orang tuh jarang tradingin ya. Orang tuh biasanya buy and hold buat obligasi perusahaan ini. Karena kan kebanyakan memang pembelinya adalah high net worth individuals atau institutional investors. Jadi itu mereka lebih cenderung nggak tradingin dibandingkan government bonds. Kalau government bonds, terutama FR itu kan very highly traded ya sebenarnya, trafficnya tuh lumayan tinggi. Jadi memang bedanya tuh ada di situ. Obligasi perusahaan tuh sangat jarang ditradingkan, sementara obligasi negara itu sangat liquid dan sangat mudah ditradingkan. Nah, selanjutnya kita bahas peer-to-peer lending. Aku tahu ini juga sangat populer among teman-teman belakangan ini. Jadi peer-to-peer lending ini sebenarnya adalah pendanaan peminjam melalui platform P2P sebagai penghubung antara peminjam dan pemberi pinjaman. Jadi kalau teman-teman sebagai pendana, itu teman-teman adalah pemberi pinjaman. Nah, yang pertama kita harus memperhatikan platformnya ya. Jadi kita harus memilih platform dengan track record pelayanan kreditur yang baik dan terutama juga pasti terdaftar di OJK. Nah, jadi penyedia platform ini adalah pihak yang mengecek kemampuan bayar pihak peminjam. Jadi mereka kan yang melakukan due diligence sebenarnya. Jadi teman-teman better choose a platform that you can trust. Dan yang kedua adalah resiko. Nah, ini bank tuh biasanya memiliki proses credit checking yang lebih ketat ya. Kita kan tahu. Nah, ada alasan kenapa debitur ini tuh nggak mampu atau nggak bisa meminjam tuh lewat bank. Ada risk premium, gitu kan. Tadi kita udah bahas sedikit mengenai risk premium. Jadi risk premium ini mereka bayarkan dan kita tuh terima, gitu ya. Jadi risk premium ini si peminjam bayarkan kepada teman-teman dan teman-teman yang menerima risk premiumnya. Makanya kenapa bunga di peer-to-peer lending ini relatif lebih tinggi. Nah, memang peer-to-peer lending ini platformnya biasanya kita bagi menjadi dua ya. Ada yang sifatnya itu lebih untuk usaha gitu ya, untuk invoice financing gitu ya, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah konsumtif. Nah, teman-teman kalau misalnya mau memilih peer-to-peer lending untuk jadi alternatif investasi, teman-teman juga kira-kira harus dipikir aja kira-kira platform seperti apa sih yang teman-teman mau pilih? Apakah platform yang mendanai kebutuhan usaha atau platform yang mendanai keperluan konsumtif gitu. Dan yang keempat adalah servisnya ya. Jadi menurut aku platform ini tuh sangat penting sebenarnya kalau kita tuh lagi mau invest dalam peer-to-peer lending. Apalagi tuh kalau misalnya ada keterlambatan pembayaran atau kegagalan pembayaran ya. Jadi tuh ini kan memang salah satu resiko yang kita udah tahu ya akan terjadi, bisa terjadi gitu ya. Jadi platformnya itu harus bisa mengkomunikasikan hal-hal ini tuh secara baik kepada kreditur. Soalnya kalau enggak kan kita kan kayak terkatung-katung gitu ya. Kalau misalnya kita minjemin uang ke orang, terus orangnya kayak nggak ada kabar gitu. Jadi ini tuh salah satu hal yang kita harus perhatiin banget nih, service daripada platform tersebut. Nah, beberapa hal yang penting untuk diperhatikan kalau misalnya kita lagi mau meminjamkan uang gitu ya di P2P lending. Yang pertama ada TKB90 ya. Memang ini tuh bukan jaminan, soalnya kan ada beberapa platform yang emang masih nalangin kegagalan pembayaran debitur mereka. Nah, terus juga memang ada beberapa platform yang memiliki fitur asuransi pinjaman. Apakah pokoknya, apakah sebagian dari pokoknya, nah itu teman-teman bisa teliti lagi. Nah, ini ada dua rasio gitu ya yang ada di peer-to-peer lending. Biasanya yang pertama adalah TKW90. Ini adalah NPL atau gagal bayar. Ini itu one prestasi daripada penyelesaian pembayaran di atas 90 hari ya, sejak tanggal jatuh tempo. Nah, ini tuh cara hitungnya. Dan yang kedua adalah TKB90. Jadi TKB90 ini adalah ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara P2P lending. Dan ini tuh sama OJK dipersyaratkan untuk para penyedia P2P lending platform ini cantumkan di dalam page mereka. Jadi teman-teman pasti bisa mendapatkan nilai TKB90 ini. Gitu. Nah, mungkin satu hal yang aku warn aja gitu ya, memang ini tuh bukan jaminan kan ya, karena seperti yang tadi aku bilang, TKB90 ini kan memang ada beberapa platform yang masih nalangin kegagalan pembayaran debitur mereka, tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa tetap jadikan ini sebagai acuan. Gitu. Jadi kalau misalnya nih TKB90-nya rendah, ya teman-teman mungkin bisa awas-awas aja gitu.
Nah, kemudian kita bakal bahas reksadana. Jadi memang reksadana ini mungkin teman-teman juga udah banyak yang familiar. Reksadana adalah instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan dalam suatu portfolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Dan manajer investasi ini teman-teman harus pilih yang terdaftar di OJK tentunya. Ada 4 jenis garis besar reksadana. Yang pertama adalah reksadana saham. Jadi memang reksadana saham ini sesuai mandatnya, mereka akan menempatkan mayoritas atau sebagian besar dananya dalam efek saham. Dan yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana ini adalah reksadana yang mayoritas penempatannya itu di efek obligasi. Dan yang ketiga adalah reksadana campuran. Reksadana campuran ini adalah reksadana yang penempatan efeknya itu bisa jadi campuran gitu ya, antara ekuitas dan utang atau obligasi. Jadi memang ini tuh secara aktif di rebalancing oleh manajer investasinya. Dan yang keempat adalah reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang penempatan efeknya di instrumen pasar uang dan surat utang dengan jatuh tempo di bawah 1 tahun gitu. Nah, jadi ada beberapa istilah-istilah dalam reksadana. Jadi kita coba go through satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah AUM atau Asset Under Management. Jadi ini tuh sebenarnya jumlah aset atau dana yang dikelola dalam satu reksadana. Jadi bisa aja kita lihat AUM by manajer investasinya, bisa lihat juga AUM misalnya by per fund-nya itu bisa banget gitu ya. Itu semua datanya ada di reksadana.ojk.go.id kalau aku nggak salah ingat. Pokoknya ada di website OJK-nya, reksadana OJK. Nah, yang kedua adalah top holdings. Top holdings ini adalah komposisi portfolio efek yang dimiliki oleh suatu reksadana gitu ya. Biasanya itu diterbitkan dalam fund fact sheet setiap bulan. Dan yang ketiga adalah NAV atau net asset value. Nah, net asset value ini adalah nilai atau harga reksadana tersebut. Kalau ada satu reksadana baru yang launching, itu tuh harganya selalu di 1.000 awalnya. Dan NAV ini tuh updated daily. Jadi teman-teman kalau misalnya jam 12 gitu ya, jam 12 siang lihat marketnya naik, terus lihat NAV-nya itu masih NAV hari kemarin sebenarnya. Karena NAV ini tuh sebenarnya diupdate cuma 1 kali sehari dan itu tuh at the end of the day. Dan yang keempat adalah prospektus. Prospektus ini adalah detail penawaran terhadap suatu reksadana. Jadi itu termasuk juga informasi bank kustodian, besaran fee, dan tim investasinya juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga nih prospektusnya. Dan yang keempat adalah manajemen fee-nya. Manajemen fee ini adalah biaya pengelolaan reksadana yang termasuk biaya pengelolaan, operasional, transaksi dan kustodian, pajak, audit, dan administrasi gitu ya. Dan yang keenam adalah fund fact sheet. Fund fact sheet ini adalah potret laporan mini yang diterbitkan secara bulanan oleh masing-masing reksadana. Jadi memang sama OJK, setiap reksadana itu diharuskan untuk menerbitkan fund fact sheet yang diupdate secara bulanan. Nah, kita pertama mungkin bahas reksadana saham ya. Jadi reksadana saham ini adalah cocok untuk teman-teman yang memiliki profil risiko yang agresif. Cocok juga untuk jangka waktu investasi minimal 3 tahun dan ada 2 jenis, yaitu reksadana syariah dan reksadana konvensional. Nah, reksadana saham ini sendiri karakteristiknya adalah salah satunya setiap fund tuh nggak bisa menempatkan lebih dari 10% daripada satu emiten gitu ya. Jadi misalnya nih, teman-teman lihat satu reksadana memiliki saham 8% pada Bank Mandiri. Berarti sisanya tuh dia cuma bisa taruh 2% either dalam bentuk obligasi atau time deposito Bank Mandiri gitu. Jadi memang satu emiten itu nggak boleh lebih dari 10%, baik dalam bentuk saham, obligasi, ataupun time deposit atau deposito. Terus memang reksadana saham ini paling cocok untuk DCA ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan DCA di antara instrumen yang lainnya, memang reksadana saham ini lebih cocok. Mungkin kalau misalnya salah satu tips dari aku itu adalah teman-teman menyisakan 3-4 kali kontribusi DCA untuk nambah gitu ya ketika marketnya tuh lagi crash. Dan yang keempat dan yang keenam terakhir adalah teman-teman bisa kombinasikan 2-3 reksadana saham dengan strategi yang berbeda. Misalnya nih teman-teman punya satu reksadana saham yang strateginya blue chip, lalu teman-teman beli lagi satu reksadana saham yang strateginya itu small caps gitu ya. Ini tuh sebenarnya potensi imbal hasilnya tuh bakal lebih besar karena biasanya market tuh kan sifatnya cyclical.
Jadi ketika satu yang perform, satu tuh lebih mungkin underperform gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya 2 atau 3 reksadana saham dengan strategi yang berbeda, teman-teman itu sebenarnya melakukan diversifikasi juga. You're exposing yourself to lesser degree of risk. Terus juga yang pasti teman-teman bisa menikmati kedua belah potential bull gitu ya. Misalkan kadang-kadang blue chipnya tuh kan stay, terus yang small capsnya yang naik. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman bisa enjoying both of the bull markets lah gitu. Nah, untuk reksadana saham sendiri ini, pengelolaannya tuh memang dikelola secara aktif gitu ya. Memang manajer investasi ini tujuannya itu untuk mendapatkan imbal hasil yang di atas benchmark. Dan kalau misalnya teman-teman beli reksadana indeks, itu tuh pengelolaannya memang mengikuti indeks yang diacu. Misalnya reksadana IDX30 itu akan isinya tuh ngikutin isinya IDX30 gitu. Dan yang kedua adalah memang aset under management ini tuh menentuin banget ya pilihan kita ketika kita memilih reksadana saham. In general, it's true bahwa reksadana itu kalau misalnya dananya semakin kecil yang dikelola itu akan semakin lincah gitu ya. Tapi memang potensi resiko penurunan atau drawdown-nya itu akan semakin besar. Fund dengan AUM misalnya kayak 10T gitu ya, mereka kan nggak bakal bisa maksimal sizing ke dalam saham-saham small caps. Ini tuh sebenarnya natural change. Even ketika suatu reksadana saham gitu ya meningkat misalnya dari AUM kecil ke AUM yang lebih besar, itu tuh mereka akan mengalami natural change yang sama. Kenapa? Karena kan memang kalau misalnya sahamnya small caps, pengaruh ke dalam performance fund tersebut tuh akan lebih sedikit gitu ya, karena market cap-nya kan kecil. Jadi memang kalau misalnya teman-teman milih reksadana saham dengan dana kelolaan yang besar, itu fund-nya akan cenderung lebih nggak lincah dan mereka akan cenderung lebih berinvestasi pada saham-saham yang memiliki market cap yang besar gitu. Jadi diatur aja nih kira-kira strategi teman-teman tuh pengen yang kayak gimana gitu. Nah juga ini tuh kita perlu lihat juga nih strateginya dalam pengelolaan dana masing-masing manajer investasi ya. Karena kita harus lihat apakah mereka tuh lebih konsentrasi ke blue chip, ke second liner, atau ke small caps. Hal ini kan pengaruh ke dalam setiap tema atau strategi atau cycle yang market kita tuh hadapin gitu. Jadi memang kita harus memperhatikan juga nih strategi dalam pengelolaan reksadana tersebut. Dan ini juga yang terakhir adalah tematik atau tema gitu ya. Memang beberapa reksadana tuh memiliki tema tertentu. Misalnya ada reksadana yang fokusnya ke dalam saham-saham infrastruktur atau ada reksadana yang fokusnya ke dalam saham-saham consumer atau banking gitu ya. Jadi ini juga salah satu hal yang teman-teman perlu perhatikan ketika memilih reksadana saham. Nah, ini tuh salah satu favorit aku banget untuk dikasih tahu kepada teman-teman, karena banyak teman-teman yang nggak tahu sebenarnya reksadana itu perlu menerbitkan laporan keuangan setiap tahun atau annual report. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat annual report ini, sebenarnya teman-teman bisa lihat setiap saham yang reksadana saham tersebut tuh miliki gitu ya. Misalnya nih, reksadana ini tim syariah saham, mereka punya Telkom sebesar segini, 15% daripada jumlah portfolio efek gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat ini tuh sebenarnya di laporan keuangannya gitu. Dan memang kalau kita lihat fund fact sheet ini tuh bisa nyembunyiin ya sebenarnya. Kalau fund fact sheet kan karena biasanya tuh mereka cuma nerbitin top holdings-nya doang. Dan bahkan sekarang tuh udah bukan top holdings berdasarkan weight lagi atau bobot daripada efek tersebut, tapi top holdings berdasarkan abjad gitu ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan abjad kan yang tentu aja yang biasanya keluar apa Ali gitu kan, misalnya ASI. Jadi memang kalau fund fact sheet itu memang secara nature tuh bisa nyembunyiin sebenarnya. Tapi laporan keuangan tuh nggak bisa. Jadi memang dalam laporan keuangan ini kan setiap reksadana kan akan mencantumkan komposisi seluruh portfolio efek mereka pada akhir tahun berjalan sih emang. Cuma kan kita bisa sebagai acuan aja gitu kan. Jadi kita lebih tenang ketika kita memilih reksadana saham. Nah, ini tuh teman-teman biasa bisa dapatkan di website-nya masing-masing MI ya. Kayaknya tuh mereka akan nerbitin juga di setiap website-nya masing-masing MI. Jadi teman-teman lihat aja. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang ya. Jadi memang dalam setiap reksadana itu, setiap fund manager cuma bisa naruh 10% untuk setiap emiten dalam bentuk saham, obligasi, dan TD gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat,
sahamnya nih ada BBRI 8%, karena itu kan kasih contoh, maka maksimal penempatan pada obligasi BRI atau deposito itu cuma 2% gitu. Jadi memang nggak bisa, oh ini fundnya tuh misalnya 2T, terus 1T terus beli misalnya bank BCA semua, tuh nggak bisa gitu. Nah, untuk reksadana, untuk reksadana saham ini, kita tuh pertama kita harus memperhatikan saham yang mereka pilih ya. Itu tuh liquidity tuh kayak gimana, transaction value-nya tuh gimana, fundnya tuh bisa keluar masuk dengan mudah apa enggak. Karena aku ingat banget salah satu reksadana itu yang bukan sempat bermasalah dan sekarang udah dicabut izinnya sama OJK. Itu tuh mereka tuh reksadananya tuh ada di fund fact sheet mereka, bahkan ya mereka tuh nerbitin beberapa sahamnya tuh yang menurut aku tuh questionable banget gitu ya. Bagaimana suatu fund tuh bisa masuk ke dalam saham-saham tersebut, padahal sahamnya tuh nggak liquid dan transaction value-nya tuh kecil. Ada juga yang bahkan dalam fund fact sheet-nya tuh mereka nerbitin bahwa mereka punya saham yang gocap gitu ya. Jadi ini tuh questionable banget kalau buat aku. Jadi teman-teman juga bisa memperhatikan hal seperti ini nih ketika teman-teman mau beli reksadana saham. Terus juga teman-teman perhatian keterbukaan informasinya, karena semakin transparan dan terbuka suatu reksadana tuh maka semakin baik. Pastilah ya, nggak ada fund manager yang bakal mau disclose seluruh strategi atau portfolio mereka. Tapi dari hal-hal kecil aja, misalnya kayak laporan keuangan tuh kita bisa lihat banget sebenarnya GCG-nya tuh mereka tuh kayak gimana. Karena again, aku refer kepada satu reksadana yang udah dicabut itu izinnya sama OJK. Mereka tuh nggak pernah nerbitin laporan keuangan. Jadi itu bisa jadi salah satu red flag gitu ya ketika kita memilih reksadana. Yang ketiga tuh kita sekarang tuh bisa tanyain strategi sih sebenarnya, karena makin banyak fund manager gitu ya kan yang di-invite untuk IG live, untuk webinar gitu kan. Jadi teman-teman sebenarnya memiliki akses terhadap fund manager yang jauh lebih besar daripada dulu gitu. Jadi kalau misalnya FM nggak bisa ngasih detail strategi, tapi kan teman-teman masih bisa tetap tanya gitu ya strategi secara garis besarnya tuh kayak gimana. Dan beberapa fund manager tuh lumayan open gitu ya, ngasih tahu, mungkin tahun ini tuh kita senangnya tuh tema ini, tahun ini tuh kita senangnya idea ini gitu. Jadi mereka memang generally yang oke gitu ya, mereka akan cukup terbuka tentang hal ini. Dan yang keempat adalah tema. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli fund gitu ya yang punya tema, misalnya infrastructure atau consumer, maka teman-teman harus ingat juga bahwa karena market kita itu cyclical, ada kemungkinan bahwa sektor ini tuh dalam satu tahun bisa outperform gitu ya ketika memang sektornya misalnya lagi bagus banget. Tapi juga ada kemungkinan bahwa sektor ini tuh bisa sebaliknya underperform ketika sektornya tuh lagi ditinggal. Jadi memang ketika memilih suatu fund yang bersifat tematik itu teman-teman harus mengingat hal tersebut. Dan yang kelima adalah index funds. Jadi kalau misalnya teman-teman beli index funds ini, memang strateginya tuh ngikutin banget indeks yang diacu. Jadi memang performance-nya tuh harusnya sangat mirip sama indeks yang diikutin gitu. Jadi nggak bakal bisa deviate lebar kecuali ada kesalahan pengelolaan gitu. Dan yang keenam adalah size. Sebenarnya sih kalau misalnya aku saran, kalau teman-teman pilih reksadana saham tuh jangan pilih yang size-nya terlalu gede gitu ya, karena kalau size-nya terlalu jumbo memang rata-rata jadi kurang lincah. Dan yang kedua adalah jangan terlalu kecil juga, karena memang kalau misalnya reksadana terlalu kecil tuh kan potensi drawdown-nya akan semakin besar gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana pendapatan tetap ini cocok buat teman-teman yang memiliki profil resiko moderat, terus moderat ke agresif sebenarnya. Ini tuh juga cocok buat teman-teman untuk yang memiliki jangka waktu investasi 1-3 tahun lah ya. Dan NAV atau net asset value dari reksadana ini tuh dipengaruhi oleh harga obligasi atau bond yang mereka miliki gitu. Sifat reksadana pendapatan tetap ini tuh open ended, jadi teman-teman bisa perjualbelikan kapan aja. Dan biasanya tuh harganya tuh dipengaruhi oleh arus masuk pemodal asing pada pasar obligasi. Jadi ini akan mempengaruhi pergerakan harga obligasi kan sebenarnya. Dan kalau misalnya kita lihat potensi rate cut yang udah nggak ada lagi di tahun 2021, kemungkinan tuh obligasi harganya akan tetap. Untuk reksadana terproteksi,
itu reksadana terproteksi itu sebenarnya lumayan banyak ditanyain juga ya sama teman-teman. Ini juga cocok buat teman-teman yang profil resikonya itu moderate agresif ya sebenarnya. Ini cocok juga buat teman-teman yang jangka waktu investasinya 1-3 tahun. NAV-nya dipengaruhi oleh harga obligasi juga tetap, tapi ini tuh adalah close-ended fund. Jadi teman-teman cuma bisa beli pada saat masa penawarannya itu dibuka. Jadi underlying efeknya itu adalah efek hutang dan obligasi. Proteksinya itu sebenarnya 10%. Jadi proteksinya adalah jaminan pengembalian pokok. Karena underlying-nya adalah obligasi, kan kita kan tadi kan sudah belajar ya bahwa obligasi ini ketika jatuh tempo akan selalu bernilai 100 atau face value. Jadi kalau misalnya obligasi yang nggak gagal bayar atau nggak default, biasanya tuh tetap balik secara utuh. Jadi proteksinya tuh ada di situ sebenarnya. Nah, sebenarnya tuh strategi ini cocok buat teman-teman yang ingin berinvestasi pada obligasi perusahaan, tapi terhalang kendala minimum pembelian yang lumayan tinggi, gitu ya. Jadi, reksadana terproteksi memang kebanyakan sekarang minimum pembeliannya tuh mulai dari 5 juta rupiah, tapi ada juga yang di bawah itu, gitu ya, jadi 1 juta berapa ratus ribu. Memang sedikit lebih jarang, dan teman-teman harus nyari banget, karena memang RDT ini secara natural tuh jarang dipromosiin gitu sama manajer investasinya, karena mereka biasanya open buat current clients doang, karena barangnya kan nggak banyak gitu biasanya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen investasi di corporate bonds gitu, tapi misalnya dananya kurang cukup, nah teman-teman bisa pilih reksadana terproteksi ini, karena biasanya tuh mereka ngebungkus corporate bonds gitu. Jadi teman-teman lihat juga underlying perusahaan sama credit rating perusahaannya, apakah oke atau enggak. Nah, selanjutnya itu reksadana campuran. Reksadana campuran itu benar-benar tergantung sama strategi pengelolaan masing-masing manajer investasi ya. Karena memang ada reksadana campuran yang lebih cenderung ke saham dan ada reksadana campuran yang lebih cenderung ke pendapatan tetap. Dan biasanya in the past historically itu mereka nggak terlalu banyak deviate. Jadi walaupun disebut reksadana campuran, tapi mereka nggak cenderung bolak-balik gitu ya. Jadi nggak active rebalancing. Jadi kalau misalnya saham tuh biasanya saham, terus kalau misalnya pendapatan tetap tuh bisa pendapatan tetap terus. Jadi memang teman-teman harus benar-benar cari manajer investasi yang memiliki strategi pengelolaan aktif supaya potensi return-nya tuh akan lebih baik gitu. Jadi mereka melakukan market timing, benar-benar market timing. Ketika market bonds-nya lagi bagus, sedangkan equity-nya tertinggal, mereka akan cenderung lebih berat di bonds. Dan ketika equity-nya lagi bagus, terus obligasi lagi ketinggalan, mereka akan lebih heavy di equity gitu misalnya. Nah, memang resikonya makanya kalau misalnya kita pilih reksadana campuran yang cenderung stick ke satu kelas aset, itu return-nya tuh mungkin nggak maksimal gitu ya. Jadi memang keadaan di mana kalau misalnya satu kelas aset, equity atau bond gitu ya, kinerjanya lebih baik daripada yang lainnya, maka return-nya kan nggak maksimal. Karena saling ngimbangin gitu ya. Jadi kita sebenarnya harus keep in mind ketika kita beli reksadana campuran sih itu sih. Terus juga memang secara pengelolaan, makanya tadi aku bilang kebanyakan funds tuh nggak tilting, mereka tuh nggak active rebalancing. Makanya tuh kebanyakan nggak maksimal sebenarnya reksadana campuran. Nah, makanya kalau teman-teman mau pilih reksadana campuran, itu tuh sebaiknya milih fund dengan rebalancing aktif gitu. Jadi absolute return strategy biasanya. Itu kita caranya kita ngebandingin top holdingsnya nih dari fund fact sheet bulan ke bulannya, apakah berubah atau enggak. Kalau enggak, makanya teman-teman tuh lebih baik pilih reksadana campuran sama reksadana pendapatan tetap tuh secara terpisah daripada teman-teman mendapatkan return yang kurang maksimal gitu. Jadi ini ya kuncinya, pilih dan dibandingin top holdingsnya dari fund fact sheet bulan ke bulan. Nah, untuk reksadana pasar uang, ini juga sekarang lagi nge-hype banget di antara teman-teman, terutama investor pemula. Memang profil resikonya tuh sedikit lebih konservatif di antara reksadana lainnya gitu ya. Ini yang paling konservatif, biasanya yang dibilang selalu paling aman. Jadi memang ini tuh cocok buat teman-teman yang perlu investasi jangka pendek dan kebutuhan likuiditas yang tinggi gitu ya. Jadi misalnya nih sedikit story aja, banyak banget perusahaan gitu ya yang listed even di bursa efek, mereka tuh subscribe reksadana pasar uang untuk nampung uang cash mereka gitu ya. Terus ketika mereka mau
bayar gaji gitu, bayar gaji karyawan tuh mereka baru cairin tuh at the end of the month. Jadi tuh mereka kan sebenarnya dapat gain yang lumayan kan dari situ. Jadi memang reksadana uang ini tuh cocoknya tuh untuk investasi yang seperti itu gitu ya. Either investasi jangka pendek atau kebutuhan likuiditas yang tinggi atau keduanya. Jadi kalau teman-teman memiliki dua kebutuhan tersebut, teman-teman sebenarnya cocok banget untuk milih reksadana pasar uang. Isinya reksadana pasar uang ini sendiri adalah deposito sama obligasi atau surat utang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun, biasa reksadana pasar uang itu nggak bisa beli. Gitu. Yang keempat, ada juga reksadana pasar uang ini memiliki dua jenis gitu ya, konvensional sama syariah. Jadi teman-teman yang pengen instrumen pasar uang syariah tuh teman-teman bisa pilih RDPU yang syariah sebenarnya. Untuk strateginya, jadi seperti yang tadi aku bilang gitu ya, RDPU tuh cocok banget buat teman-teman yang butuh penempatan dana dengan likuiditas tinggi dan jangka waktu yang terbatas. Contohnya nih, misalnya teman-teman punya dana darurat gitu ya, yang teman-teman mau bagi misalnya sebagian di tabungan, sebagian di RDPU. Nah itu cocok banget karena memang sifatnya tuh likuiditasnya tinggi gitu ya, dan jangka waktunya kan memang bisa dibicarakan kapan aja. Dan yang kedua, ini tuh cocok buat teman-teman yang pengen investasi lamsam karena pergerakan NAV-nya tuh relatif lebih stabil daripada reksadana lainnya gitu. Jadi dan ini tuh bisa jadi tuh alternatif penempatan dana buat nyimpen sisa kontribusi DCA atau dollar cost averaging teman-teman. Misalnya ya, teman-teman setiap bulan dollar cost averaging 500.000 di suatu reksadana saham. Nah, teman-teman bisa save 2 juta di reksadana pasar uang gitu ya. Buat nanti ketika misalnya marketnya lagi crash banget atau lagi turun banget nih, teman-teman pindahin tuh dari reksadana pasar uang ke reksadana saham. 4 kali lipat atau 3 kali lipat dari kontribusi DCA biasanya. Karena ini akan ngebikin average teman-teman itu jauh lebih rendah daripada teman-teman tuh DCA biasa gitu. Nah, untuk AUM dan pemilihan sendiri, memang instrumen pasar uang itu di Indonesia tuh sebenarnya nggak banyak, teman-teman. Karena obligasi yang jatuh temponya di bawah satu tahun tuh terbatas sebenarnya. Dan makanya aku sih lebih saran teman-teman untuk pilih yang AUM itu nggak terlalu jumbo gitu ya. Karena kalau AUM-nya terlalu besar, maka ada kemungkinan fund-nya tuh harus ngebeli bond dengan yield yang kurang baik gitu, yang mempengaruhi return-nya tentu aja. Jadi teman-teman mungkin bisa keep this in mind juga gitu. Nah, untuk reksadana pasar uang ini, mungkin aku sedikit saran aja, ini tuh sebenarnya nggak cocok buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang. Karena ini tuh sifatnya memang cocoknya untuk kebutuhan yang nggak bisa diprediksi ya, sebenarnya dana darurat dan kebutuhan lain yang memerlukan likuiditas tinggi. Ini tuh bukan investasi yang cocok buat optimum return with a little risk gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen taruh dana dalam jangka waktu panjang gitu ya, lebih baik teman-teman pilih obligasi atau obligasi pemerintah aja. Kalau misalnya teman-teman sampai, oh menurut aku saham tuh nggak cocok gitu ya buat aku, ya nggak apa-apa, teman-teman pilih aja obligasi pemerintah atau reksadana obligasi sebenarnya, karena itu akan memberikan return yang lebih optimal dengan resiko yang lebih kecil sebenarnya gitu. Nah, untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan aja ketika teman-teman mau beli reksadana pasar uang, kita tuh harus memperhatikan batas minimum bond rating ya dalam setiap fund. Soalnya setiap fund tuh memiliki toleransi bond rating yang beda-beda juga. Terus juga teman-teman lihat aja nih pemilihan bank buat penempatan depositonya. Ini tuh juga bisa dilihat di fund fact sheet. Jadi kayak, oh kok misalnya ada bank ini ya, menurut saya bank ini kurang oke nih. Nah itu mungkin teman-teman bisa jadikan satu acuan juga dalam memilih reksadana pasar uang. Terus juga mungkin aku kasih tau aja mungkin dalam market environment itu lebih milih banget sih ya reksadana obligasi karena harganya tuh bakal naik gitu. Jadi mungkin salah satu yang perlu di keep in mind juga. Nah, setelah kita ngomong reksadana nih ya, kita juga harus memperhatikan cara kita memilih manajer investasi sebenarnya ya. Kalau misalnya kita pilih reksadana sendiri tuh sebenarnya kita bisa compare dengan indeks reksadana. Jadi memang beberapa platform tuh nerbitin indeks reksadana. Jadi kalau misalnya nih semua reksadana saham tuh di-compare dengan satu indeks reksadana gitu. Jadi memang teman-teman bisa comparing reksadana dengan indeks kelas aset mereka sendiri. Yang pertama, ketika kita memilih manajer investasi itu kita lihat reputasinya ya. Obviously kita mau pilih manajer investasi dengan reputasi yang baik
dan GCG yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ini ada satu reksadana yang manajer investasi, yang sempat bermasalah juga dan sekarang udah nggak beroperasi lagi, itu tuh mereka nggak pernah publish annual report reksadana mereka di websitenya. Tapi sekarang kan kita tahu tuh kenapa, karena isinya kan aneh-aneh semua. Nah, yang kedua itu track record-nya. Track record ini penting banget karena memang konsistensi performance tuh jadi salah satu tolak ukur sebenarnya ya. Kalau misalnya mereka mampu mempertahankan performance yang baik gitu ya dalam jangka waktu yang panjang, maka memang teman-teman bisa memperhatikan si reksadana ini. Mungkin nggak selalu outperform atau overperform the market ya, mungkin nggak selalu begitu. Cuma kalau misalnya mereka bisa mempertahankan performa yang baik dalam jangka waktu yang panjang, itu kan berarti kan mereka kan cukup konsisten. Walaupun misalnya ada perubahan tim, ada perubahan pengelolaan manajer investasi, itu kan, tapi kalau misalnya track record tetap baik, terjaga, maka kan kita bisa bilang bahwa mereka tuh punya systemized investment management gitu ya. Jadi itu lebih oke lah buat kita sebenarnya. Dan yang ketiga adalah investment team-nya. Obviously kita tuh bisa ngelihat anggota tim investasi dan kualifikasi mereka ya melalui prospektus reksadana, itu semua dicantumkan. Terus juga ada beberapa orang yang sampai ngecek juga sih LinkedIn-nya para manajer investasi ini. Jadi mungkin teman-teman bisa jadiin ini satu acuan juga gitu ya. Nah, lalu selanjutnya cryptocurrency. Cryptocurrency ini juga sangat lagi populer banget. Jadi basicnya adalah digital currency gitu ya, mata uang digital. Jadi yang profit yang kita dapatkan atau loss yang kita dapatkan itu memang dari kenaikan atau penurunan nilai tukarnya. Sorry, ini kayak ada salah ketik. Ini profil resikonya agresif banget actually. Dan analisanya ini kita sebenarnya kalau kita beli cryptocurrency itu adalah fundamental sama technical ya. Fundamentalnya adalah use case-nya, potential use case atau penggunaan daripada cryptocurrency tersebut sama technical analysisnya. Untuk cryptocurrency sendiri sangat disarankan teman-teman untuk memilih platform pembelian yang punya security yang baik ya. Jadi teman-teman pilih platformnya tuh yang memiliki security dan wallet yang very secure. Terus juga untuk pemilihan koinnya sendiri itu tuh banyak banget koin yang beredar gitu ya. Namun memang kebanyakan tuh merupakan altcoins. Jadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan ketika teman-teman memilih crypto itu adalah market cap dan potensi use case daripada koin tersebut kalau misalnya teman-teman mau hold. Dan memang ini tuh lebih cocok untuk speculative buy. Idealnya tuh kalau misalnya aku saran mungkin kayak 5% portfolio dari teman-teman deh kalau teman-teman masih mau mulai gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak dulu apalagi kalau teman-teman belum terlalu mengerti gitu. Selanjutnya kita akan bahas saham. Saham ini mungkin kita akan bikin kelas sendiri buat saham, cuma kita akan bahas sedikit aja. Saham terutama Indonesian Stocks ini memang profil risiko itu lebih agresif ya. Ini dibandingkan yang lainnya memiliki tingkat return dan tingkat risiko yang lebih tinggi daripada instrumen-instrumen lain yang kita udah bahas, kecuali mungkin kripto. Ini merupakan bukti kepemilikan dari suatu perusahaan dan memang jangka waktu yang kita sarankan untuk investasi saham tuh minimal 3 tahun. Ini tuh kita harus pakai strategi banget ketika kita berinvestasi saham. Terus jadi kita memang bisa juga sih sebenarnya pakai strategi DCA untuk investasi sama seperti reksadana saham. Misalnya kita pilih satu saham yang kita mau DCA over the long term gitu ya. Terus kita tetap sisain 3-4 kali kontribusi biasa kita, kontribusi rutin kita untuk mengambil harga bawah kalau misalnya saham tersebut lagi koreksi banyak gitu. Nah, memang untuk saham ini sendiri kita tuh harus meluangkan waktu untuk mengevaluasi ya. Aku tuh tahu banyak orang beli saham terus ditinggal gitu ya, terus nggak pernah dilihat-lihat lagi, nggak pernah dibuka-buka lagi. Tapi itu kita tuh sebenarnya tetap harus evaluasi, seenggaknya tuh 3 bulan sekali, karena investasi saham tuh tetap memerlukan pengelolaan aktif sebenarnya. Satu-satunya saham yang aku bisa rekomen tuh yang benar-benar bisa dilupain, dibeli terus dilupakan tuh cuma BCA doang paling. Yang lain tuh kayak aku pernah rekomen sebenarnya. Dan BCA pun ini berdasarkan historical performance ya. This is what we've seen in the past. Jadi kita kan sebenarnya nggak tahu juga future performance-nya bakal kayak apa. Terus juga ketika kita berinvestasi saham, kita tuh juga harus differentiate strategi kita sebenarnya. Karena setiap kelas dan sektor saham tuh akan memiliki strategi yang berbeda gitu.
misalnya kondisi market bullish nih kan, cenderung tuh consumer stocks bakal lagging. Terus kondisi market misalnya lagi weakening USD misalnya, itu akan bikin komoditi itu menguat. Jadi itu memang kalau kita mau active management saham tuh kita tuh diperlukan untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Memang kita harus belajar lebih banyak, kita harus research lebih banyak, makanya memang lebih time consuming sebenarnya saham itu. Gitu. Nah, aku pengen kasih lihat sesuatu. Ini adalah human life cycle gitu ya. Human life cycle ini adalah siklus hidup manusia gitu. Jadi misal ini kan standarnya aja. Memang umur 22 nih kan, umur 20-an tuh sampai mungkin sekitar awal 30 itu adalah fase-fase di mana kita tuh lagi menimba ilmu gitu ya. Kita lagi tumbuh dewasa, menimba ilmu, dan baru kita akan biasanya merencanakan keuangan kita pada fase 2 dan fase 3. Nah, pada fase 2 ini kan biasanya kan akan mulai banyak banget nih tujuan-tujuan keuangan yang harus kita penuhin. Dan ketika kita masuk ke dalam retirement age, nah ini tuh baru kita sebenarnya harusnya menikmati hasil daripada akumulasi investasi yang kita lakukan pada fase 2 ini gitu. Jadi memang kalau kita nggak punya financial goal atau nggak punya tujuan keuangan itu tuh sangat bikin kita tuh jadi nggak fokus gitu ya. Jadi memang ketika kita hidup memiliki financial goal itu sangat penting sebenarnya. Nah, ngomongin goal, jadi aku refresh aja bahwa goals of portfolio management itu adalah mendiversifikasi risiko. Jadi itu kita nyari komposisi aset yang memberikan return paling optimum dengan potensi risiko yang paling minim gitu ya. Dan tujuannya adalah kita tuh pengen mencapai tujuan investasi kita karena memang mengelola besaran aset yang berbeda itu bakal membutuhkan strategi pengelolaan yang berbeda. Dan manusia dalam fase hidup yang berbeda itu bakal cenderung memiliki komposisi aset yang beda-beda juga. Aset idealnya tuh bakal beda. Misalnya, kalau misalnya kita dalam fase ini, mungkin kita akan lebih fokus kepada akumulasi kekayaan gitu ya. Jadi kita akan pilih instrumen-instrumen yang memang returnnya tuh bakal lebih tinggi, tapi resiko juga lebih tinggi. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke ujung sini gitu ya, ke ujung sini udah mau masuk retirement, kita tuh harusnya pilih aset-aset yang sifatnya itu lebih cenderung less risky gitu ya, lebih ke preserving wealth rather than accumulating gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalnya bilangnya, aku bisa nggak sih cuma investasi di deposito karena aku tuh nggak suka resiko orangnya. Sebenarnya tuh nggak masalah. Selama tuh return dari deposito itu tuh cukup untuk memenuhi tingkat return yang kita perlukan. Tapi kita kan harus ingat ya, return itu kan nggak selamanya tuh tingkat return yang kita perlukan tuh kan nggak samanya flat atau stagnan. Tapi kan semakin lama tuh biasanya semakin besar. Makanya ketika kita tuh masih muda, sebenarnya I would suggest kita tuh lebih fokus ke investasi pada instrumen yang sifatnya memang bisa memberikan potensi return yang lebih tinggi karena toleransi kita terhadap risiko itu lebih rendah, lebih tinggi juga gitu. Nah, sedikit tips aja buat teman-teman yang baru memulai investasi. Mungkin teman-teman bisa fokus dulu kepada akumulasi kekayaan dan apresiasi nilai kekayaan gitu ya. Memang nih, coba teman-teman bayangin ketika teman-teman baru berusia 23 tahun, punya uang sebesar 10 juta rupiah, kamu tuh bisa cenderung ngambil lebih banyak resiko gitu ya, dan memiliki toleransi resiko lebih tinggi gitu. Teman-teman bisa pilih instrumen yang memberikan return lebih tinggi, atau teman-teman misalnya mau saham, pengen active management gitu ya, itu kan sebenarnya lebih bisa daripada teman-teman baru misalnya investasi saham, kalau misalnya teman-teman udah pensiun, itu udah sangat nggak disarankan gitu. Nah, teman-teman juga bayangin aja ketika teman-teman punya dana gitu ya sebesar 10 miliar rupiah, pasti tuh alokasi aset teman-teman tuh nggak akan sama dengan alokasi aset teman-teman untuk dana sebesar 10 juta rupiah. Makanya kenapa dana atau kecukupan modal yang kita miliki itu sebenarnya juga mempengaruhi portfolio mix yang kita akan pilih gitu sebenarnya. Jadi teman-teman harus memiliki strategi yang berbeda untuk mengelola jumlah modal atau dana yang berbeda juga. Nah, nanti untuk kelas portfolio management ini, karena memang waktunya ini lumayan sempit, kita akan bikin kelas yang berbeda juga nih buat portfolio management gitu. Jadi sebenarnya ini beberapa tips aja nih buat teman-teman yang baru mau mulai investasi. Yamin Thank you kirimkan teman-teman.